Jadi saya sebagai orang baru pendatang di wilayah Rengganis ini, memang 17 tahun Pak, saya baru dari Rengganis ini. Rengganis, daerah Wonogiri. Itu masih anak-anaknya saya. Jadi saya nggak tahu sejarahnya. Jadi kami mohon penjelasan Bapak sebagai dari pihak Al-Huda. Apa sih yang syarat-syarat pengajuan untuk pembangunan wakaf yang sebenarnya, dan apakah garis yang telah ditetapkan sebagai wakaf jika tanahnya 188, luas bangunan 160, yang berhak diwakafkan itu 188 tubuh, itulah yang harus memang diwakafkan meskipun jumlah bangunannya 160. Kami mohon, kami anggap Pak, yang terkadang rasa kepo kami, rasa ingin tahu kami, kasih Pak kami ingin belajar ke arah yang lebih baik. Kami persilakan Pak Dirudi, Pak Rahman. Mohon maaf kalau saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu, Pak Nail, ya teman-teman semuanya. Untuk ini kita petakan aja supaya lebih paham, karena memang saya di Akta Notaris itu bukan pengurus yayasan tapi pendiri yayasan. Saya jelaskan seperti itu ya. Saya di pendiri yayasan itu dan jadi ketua itu Dian. Ya, di Akta Notaris tahun 2021 ada bentuknya di sana. Kemudian yang menjadi wakil saya, ya harusnya di Akta Yayasan sebelum terjadi perubahan di 2018 saya masih wakil, ya. Dan sebelum terjadinya saya hanya tahu posisi yang diwakafkan. Ini maaf untuk diwakafkan dulu, ya. Karena ini ada wakaf satu, wakaf tanah, yang kedua wakaf bangunan. Ya, kita petakan dulu tuh, ya. Di wakaf bangunan, alhamdulillah Bapak sudah memberikan kepada teman-teman wakaf. Ini untuk umat, bukan golongan. Ya, untuk umat, bukan golongan. Bukan hanya perumahan organis saja, bukan angkrik saja, bukan grand sahid saja, bukan mabuk saja, tapi semuanya. Ya, di awal pembangunan, ya, kemudian kami mengajukan selama 3 bulan jadi ini, dan kami hanya menerima kunci. Artinya ada 2 amanah yang harus saya emban. Yang pertama amanah tanah, yang kedua amanah bangunan. Nah, ini sempat saya ngobrol dengan Pak Haji Rusdi, ya, Pak, ini kira-kira gimana nih untuk bangunan? Teman-teman nih ingin membangun, untuk gimana? Coba nanti diajukan lagi. Kalau kemudian sudah tidak ditampung lagi ke Yayasan Al-Huda terlebih dahulu. Itu etikanya, itu adabnya, ya kan? Gak mungkin serta-merta kemudian. Nah, kalau kemudian dari pihak sana bisa, asal satu tanda mata dari Yayasan Al-Huda itu jangan sampai hilang. Artinya boleh dibangun, kemudian asal tanda matanya jangan sampai hilang. Oh, seperti itu ya Pak? Iya, seperti itu. Oh, kalau seperti itu berarti bisa. Nah, silakan dari 188 ini dibangun seperti apapun silakan. Cuman saya mah nggak pengaruh ke situ. Yang saya pikirkan adalah selama sebulan ini, ya, saya perhatikan imam rawatib tidak berjalan, karena saya dari hari Senin sampai hari Kamis, ya kan, itu. Kemudian pengajian pun memang terkadang ada, terkadang tidak. Ya, saya ini akhirnya sebagai saudara, gak mungkin saya kemudian. Kenapa? Saya rasa di pengajar apa di pertemuan iya. Nggak ada hasilnya. Karena Bapak sepertinya menyudutkan DKM. Enggak menyudutkan DKM. Tadi menyudutkan Pak. Enggak menyudutkan. Tidak apa itu untuk menyudutkan. Enggak, maksudnya gini. Kan saya dari awal udah bilang sebagai koordinasi menjelaskan yang sebenarnya bukan menyudutkan seperti dibilang begini. Enggak, artinya gini. Berarti Bapak nggak ada tenaga DKM yang berusaha untuk memakmurkan masjid ini. Ah, iya, terima kasih. Itu tak boleh begitu ngomongnya. Tepat. Tenang bos. Pak Rizky, mohon maaf, Ustaz Yudi, Pak Firman, mohon maaf. Yang pertama, kita tidak bisa melebar ke situ terlebih dahulu. Nanti urusan
pengajian, imam rawatib itu urusannya nanti ketika permasalahan tanah ini sudah selesai. Nanti kita bahas bareng. Pertama itu dulu. Kalau misalkan izin Ustaz satu minggu ini Ustaz di sini, kemudian ayo kita jangan melihat keburukan terus. Ayo kita lihat apapun progres yang ada di masjid ini, PHBI dari awal sampai akhir sampai detik ini, PHBI Islam tidak pernah terlewatkan sedikit pun. Kita melihat sisi baiknya terlebih dahulu. Nah itu nanti kalaupun sholat rawatib itu nanti dibikin jadwal lagi, monggo bisa penting untuk dimasukkan ke jadwal kembali dan kita saling ngobrol bersama. Pada intinya kita selesaikan terlebih dahulu terkait dengan petok tangannya yang teman-teman ingin memakmurkan masjid itu sampai batas mana sih Pak? Jadi seperti itu. Mari ayo kita mau dibuka sekarang, monggo. Kita biar dulu terlebih dahulu, habis itu kita ngobrol masalah yang selanjutnya tentang masih jam 11, masih ada 1 jam lagi. Ya, monggo kalau misalkan mau dibuka sekarang, monggo. Ayo. Terima kasih Pak Bona, mohon maaf mungkin nggak ada pikiran saya ke situ Pak Bona ya, nggak ada pikiran ke situ saya untuk mendidikan teman-teman tidak. Tapi kan kita kalau sudah kumpul begini maksudnya keluarga ya, jadi saya ngobrol seperti itu karena memang kekhawatiran saya bentuk yang dibuat pertama kali kan kadang-kadang tanggapnya kita belum menemukan bentuknya gitu ya, nantilah kita bahas. Saya sepakat dengan Ustaz Ferry, kita bahas dulu ini. Jadi saya paham banget sejarahnya, Pak Muhyiddin paham banget, Ayub paham banget ya, karena semuanya ada dokumentasi tentang penyerahan wakaf itu ya, penyerahan wakaf itu. Nah 188 itu Bapak sempat bilang, Pak 188 itu di mana? Karena saya tahu jumlah 188-nya. Nah, badan masjid. Nah, kemarin saya sempat ngobrol dengan Pak Nabil, badan itu ini maksudnya ya, Nabil ya, saya ngobrol waktu kemarin minggu yang lalu tuh. Ternyata saya agak penasaran, Mamang bisa ngitung, saya bilang gitu. Kira-kira sampai mana? Kagak ini mah bangunan kagak 188 gitu. Terus 188 sampai mana? Karena setahu saya yang mimbar enggak, Bapak itu enggak ngasih, sebelah sini juga enggak, sebelah sana enggak. Cuma silakan dipakai yang 5. Gitu. Ya kan? Dipakai. Walaupun statusnya masih yayasan, cuma silakan dipakai gitu kan. Nah, ternyata ketika dihitung 188 itu sampai pelataran tuh yang di depan yang ada. Ayo kita berdiri semua. Nanti kita lihat. Kepada silakan. Sebentar. Ini terlepas dari itu, ya, terlepas dari yang akan kita ukur nanti, itu lebih jelas ya betul ya, 188, 160. Ini keinginan teman-teman, alhamdulillah sudah diajukan untuk nomor induk masjid. Kemarin saya ketemu Pak Irfan di kecamatan juga, ya, beliau memberikan kepada saya juga hal-hal yang perlu diisi seperti ini. Kemudian rencananya saya nggak lewat kecamatan, maaf ya, saya nggak lewat kecamatan dan kelurahan, saya mau langsung ke Kemenang. Karena di Kemenang di terakhir itu ada ini buat teman-teman nanti untuk pengajuan rekomendasi bantuan dana sekalian gitu maksudnya, ya sekalian. Kalau lewat kecamatan, mohon maaf, kalau dapat sekian dipotong sekian. Enggak sebentar. Saya nggak suka kalimat bapak-bapak langsung. Enggak. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi ada bantuan itu supaya langsung, ya insya Allah nanti saya langsung ke Kemenang. Untuk administrasi, mohon maaf Pak Bona, saya tidak bisa menyerahkan ini karena tupoksi saya sebagai admin salah satunya adalah bekerjasama dengan administrasi seperti ini. Jadi nanti insya Allah nanti saya ketika nanti sudah selesai semua, saya infokan ke teman-teman bahwa itu sudah. Nah itu mungkin banyak. Untuk masalah administrasi, Ustaz
di sebagai hadir, Ya. tapi untuk yang pelaksana masjid itu harus mengetahui juga. Ya pasti. Artinya mengurus tentang administrasi tolong libatkan teman-teman di DKM. Ya. Artinya biar jelas, biar tidak ada pertanyaan yang membuat sulutan terhadap teman-teman. Insya Allah Ya, artinya misalnya Ustadz terus ke teman, ayo siapa teman-teman di DKM yang siap untuk seperti itu. Ya, Boleh. artinya biar jelas seperti itu. biar Ya. jelas. Artinya izin Pak Bona juga sudah menemui di kecamatan. Ya, beliau juga kenal sama petugas di KUA dan sudah menyampaikan seperti itu dan tidak ada hasil administrasi yang kesana. Ya. Tuh, artinya ketika Ustadz Hendi langsung ke atas, maka teman-teman DKM tidak mengetahui, sedangkan teman-teman DKM adalah pelaksana dari nadir. Ya. Itu harus ada sinkronisasi. Ya. Maaf sebentar ya, jadi memang kemarin itu pengajuan dari teman-teman soal NDM itu, ya kan akhirnya saya bongkar-bongkar ke depan dulu, Bu, NDM itu nomor informasi mau didaftarkan di di Kemenang, ya nomor informasi ini gimana Bu? Nah, saya kemudian nanya ke Pak Ikron, Pak Ikron cuma ada dua opsi tuh, antum mau ngurus sendiri apa nanti saya ngurus, gitu. Nah, kalau ngurus ke sini sendiri gimana? Gak apa-apa. Terus kita juga nggak apa-apa, seperti itu bisa, kita lewat sini bisa, di sana juga bisa, gitu. Jadi insya Allah kalau ini sebenarnya nggak ada, ataupun kalau sekiranya mau ikut, mungkin insya Allah nanti saya pas dia komen waktu dari dari sekolah, kemudian itu sudah selesai, baru mau ngobrol nggak apa-apa, kita langsung ke mana aja, supaya tahu nanti suatu saat nanti ada bantuan apapun, Pak Bola bisa langsung. Gitu ya, jadi seperti itu. Jadi untuk pertama memang diperlukan ini dulu, diperlukan dulu administratifnya. Makanya saya ambil berkas-berkas saya ambil. Jadi mohon maaf karena ini biasanya ada berkaitan dengan berkas di yayasan. Artinya saya sudah bilang berkali-kali ke teman-teman semuanya. Di satu sisi saya ini di yayasan, di satu sisi saya di DKM. Ya, jadi saya tidak berpikiran hal yang tidak itu jadi keluhan saya nanti. Ya pokoknya, insya Allah pokoknya saya mah nggak ada dalam forum seperti ini beda pendapat mah hal yang wajar, ya hal yang wajar. Ada sedikit pendapat yang sedikit ekstrim, ya jadi jangan sampai keluhan kita juga. Ini Pak Nur sebentar. Kebetulan tadi saya ada ngasih nanya ke Pak kalau Pak dijelasin sama kami yang sudah mengenai yang tadi saya pertanyakan. Izin Pak, tadi ada ini yang pertanyaan ke saya ya Pak ya. Iya. Keping aja Pak. Ya, saya nangkep apa yang disampaikan sama Bapak. Ya, dengan acara yang ya, harapan saya di sini semuanya semua harus berdoa dan menerima apa adanya, tidak ada yang merasa hebat. Ya, semua di sini kita tujuan dengan ibadah. Sebelum itu saya mengatakan apa adanya dibayar berdasarkan sejarah. Saya menerima ajuan-ajuan dari lokasi-lokasi yang ada di mana saja terjadi dibangun itu persyaratan utama wakaf, tanah wakaf. Jadi kalau tanahnya belum berupa wakaf itu belum bisa dibangun. Kenapa? Ya, karena wakaf itu kan sudah menjadi milik Allah, kita bangun bangunannya buat tempat ibadah umat, semuanya dapat nama jariah mengalir masalah itu. Itu Pak. Jadi kalau itu luasnya berapa pada waktu itu, ya saya nggak tahu kalau bakal terjadi begini. Ya saya kudu bongkar arsip. Berapa luasnya itu pada waktu wakaf yang dilampirkan di proposal kan? 300 meter atau 400 meter. Sebab waktu saya kesini ini masih alang-alang Pak semua dia, ya masih lapang belum ada cerita yang biasa.
tadi atau di tengah perjalanan membangun, Pak Haji itu mengajukan tanah yang di sana ingin didirikan yayasan. Itu pun kita lanjutin, Pak. Cuma satu-satu. Nah, proposalnya juga nggak nyatu dengan ajuan masjid, harus keluar lagi pada waktu itu harusnya kan gitu. Tapi kan itu nggak lanjut. Kami hanya melanjutkan sebatas proposal ajuan masjid aja. Nah kemudian proposal ini kita survei, kita cek segala macam, akhirnya di sini kita ada rezekinya kita bangun. Nah membangun masjid ini kan udah pasti di atas tanah wakaf, Pak. Setengah meter ada di luar tanah wakaf ini nggak bisa, harus di atas tanah wakaf. Nah diukurlah pada waktu itu antara wakil, najib, kumpul, pelaksana ingin tahu batasnya di mana, kan ada patok. Itu semua itu di apa yang ada di si bangunan ini termasuk mimbar itu semuanya di dalam tanah wakaf. Semuanya di dalam tanah wakaf. Saya bukannya pihak ini ya. Kalau sendiri kita umpamanya tadi saya dengar apa batas ini hanya dari sana. Kalau mimbar itu di luar tanah wakaf. Itu dari awal juga kalau itu nggak bisa. Jadi sampai sini kan? Nggak bisa. Nah di ujung mimbar ini kiri kanan kan udah pasti kosong. Nah, pada waktu itu waktu membangun saya ngomong sama panitia pembangunan, Pak, tanah ini kosong, barangkali nanti pupuk lagi dibangun baru bikin gudang atau tambah hotel kan gitu. Silahkan boleh karena bantuan ini apa yang dari yayasan Al-Huda ini nggak baku. Walaupun itu dibangun juga sampainya juga begitu, tapi atas permohonan panitia kita bisa kita tambah-tambahkan. Intinya Pak Hendi dengan bapak-bapak yang lain, saya mohon maaf ya, saya nggak ada di pihak sana pihak sini. Jadi berdirinya masjid atau musola itu udah pasti di dalam atas tanah wakaf. Setengah meter aja di luar tanah wakaf itu nggak bisa. Gitu Pak. Apalagi tadi saya lihat ini mimbar masuk tanah yayasan. Nah kita butuh bongkar arsip. Itu berapa luas tanahnya? Apa luas tanah yang dikirim atau melalui proposal wakaf yang diwakafkan sama Pak Haji pada waktu itu kan? Itu Pak. Apa 300 meter apa 40? Ada arsipnya. Sekarang ini aja Pak ya. Ini kita demi kemaslahatan rumah saudara ya, demi makmurnya ini masjid ya, karena memang di situ kan ada tingkat-tingkatannya, ada nangir, ada DKM, ada ini, ada itu gitu. Itu mah hanya di dalam pembagian kepengurusan Pak. Intinya mah kerjasamanya mah sama tanggung jawabnya. Itu baik pengurus yayasan orangnya lain lagi, DKM lain lagi, itu kan masing-masing ranah. Kata saya mah nggak usah ada begitu lah Pak. Iya. Tadi saya cocok tuh, ya. Memang DKM punya peran penting ya, untuk memakmurkan masjid ketimbang najir. Apa najir itu hanya titipan amanah sebagai pengawas. Jadi apa yang sudah dijalankan DKM ini, ya najir sebagai pengawas harusnya bersyukur, apalagi bisa maju, apalagi ada rencana ke depan, ya. Mau ini, mau itu, mau itu. Nah, ini kalau saya lihat Pak ya, di bangunan udah berapa tahun ini masih asli. Kan kita lihat yang lain mah udah berubah, udah banyak ditambah-tambahin, itu bagus. Karena duit umat itu dia tujuannya orang menjariahkan, orang infak segala macam kan buat masjid, bukan buat DKM. Karena apa yang kita salurkan di masjid ini nempel itu akan jadi saksi di akhirat nanti, apalagi bagi pengurusnya. Itu Pak
biasanya yang tahu batas itu Nadir. Kasih tahu Pak, kerjasama. Karena bila mana DKI punya program untuk menambah segala macam renovasi, tidak ngambil tanah-tanah yang lain untuk kita nambah. Kita harus berikan bagus itu. Saya hargai, ya, punya rencana ke depan jangka panjang. Jadikan pusat sentral kegiatan agama seperti HBI. Bagus. Tadi saya bilang gini kan Pak, tanah ini dibangun melalui pihak yayasan, pihak yayasan. Jadi nggak ada intervensi segala macam, sudah nggak ada sama sekali. Tapi kalau dari pihak yang dibantu ini terus menyambungkan urusan silaturahmi, ya memang itu diperlukan. Umpamanya begini, ini bangunan pada waktu itu sekelnya begini, kalau itu juga nggak ada segala macam, nggak ada, memang seklen lagi itu sudah selesai dibangun. Kemudian pengurus DKM ini membuat kanopi ini nggak ada biaya, ingin mengajukan lagi. Itu yayasan membuka pintu lebar-lebar Pak. Sambungkan terus hubungan ke yayasan di mana ada keperluan untuk yang nanti, insya Allah akan ditanggapi, tapi melalui survei dulu. Ya, kan? Contoh, saya ada beberapa masjid, termasuk di Jogrik, di Cibatu, itu sudah bertahun-tahun Pak, itu masjid. Kalau masjid bahkan ada kas umat ya, bikin kanopi aja di situ sampai bertahun-tahun belum. Sampai kalau ada hujan dari arah itu nyangkut ke, akhirnya di situ salah satu pengarus datang, kita ajukan, akhirnya alhamdulillah ditanggapi, dibuatlah kanopi, hanya sebatas zaman. Kita bukannya itu dikit-dikit ngajuin, malu sebenarnya Pak. Kalau kanopi aja genteng bocor aja masa ngajuin kayak yayasan, harusnya kita nggak malu lah, kira-kira kita dandanin aja isi hal-hal yang kecil kecuali yang besar-besar. Tetap Pak, yayasan masih membuka pintu, ya, kebutuhan-kebutuhan kekurangan dari pengurus DKM maupun yang lain, sambungkan silaturahmi. Itu informasi dari saya Pak. Dan sekali lagi, jadi saya sebatas meluruskan aja nih Pak ya. Jadi di tiap saya membangun dari awal itu udah pasti semuanya di dalam atas tanah wakaf, jadi tidak ada di luar tanah wakaf. Nah seperti tadi yang saya perhatikan, ini mimbar tanah yayasan itu pada waktu itu belum ceritain itu. Kita minta petunjuk dari semua yang hadir waktu dibangun, batasnya mana kan ini. Baru dari patok sama pelaksana termasuk mimbar. Itu aja yang saya bisa jelaskan Pak ya. Barangkali kalau misalnya ada yang kurang puas atau ada yang kurang saya jawab nanti bisa disambungkan lagi. Terima kasih Pak. Ya, saya sambung Ustaz ini ya, mau diminta. Jazakallah khair Pak atas pencerahan ini kita semua jadi hidup. Pertama mungkin saya ingin menegaskan kami semua dari di sini sama sekali tidak melupakan sejarah. Itu pertama Pak. Tentu saja niat kami itu agar katakanlah secara pikiran manusianya agar mungkin pahala daripada almarhum dan wakaf kalau misalkan ini menjadi semua milik umat dan nyaman, tentu kan pahalanya lebih luas. Kira-kira begitu aja Pak. Jadi tujuannya tidak dalam rangka untuk memiliki ini dan itu satu. Terus berikutnya karena tadi berkaitan dengan soal mimbar ini itu seperti itu seperti juga sudah disampaikan oleh Pak Sudi. Di sertifikat kalau tidak salah Ustaz Hendi dan Pak Herman, mimbar itu milik mimbar itu dibangun di atas tanah wakaf itu seperti itu.
artinya milik masjid bukan milik yayasan. Mohon izin ini memang atau ada kami nggak lupa nggak fokus ya, jadi agak repot seperti ini kalau di sertifikat seperti ini. Jadi sebelah sini. Jadi ini juga yang di sertifikat yang seperti itu. Kemudian mungkin ada validasi ya dari DPPM itu seperti itu. Jadi mimbar ini memang betul seperti yang dilakukan tadi, bahwa ini bagian dari masjid itu yang sudah diwakafkan oleh hukum kepada masjid itu seperti itu. Artinya mimbar itu. Tapi kalau bangunan ini itu mungkin milik yayasan. Artinya belum diwakafkan. Yang tadi apakah kita ukur bareng-bareng biar lebih clear seperti itu? Boleh, nanti ini lagi konfirmasi nanti. Oke. Yang depan ini. Ya, kan seperti saya tadi di awal, kenapa kami di DKM itu mau memastikan seperti itu, biar secara hukum fikihnya kami beres, secara hukum positifnya juga selesai, sehingga bukan hanya soal katakanlah ada peluang untuk menuntut, bukan soal itu, tetapi DKM tidak menyalahi segala aktivitas yang dilakukan oleh DKM, katakanlah begitu, renovasi dan seterusnya, tidak menyalahi haknya, sehingga tidak mendatangkan kezaliman atau hal-hal lain yang dampaknya malah destruktif, kira-kira begitu. Tidak baik, kira-kira begitu, baik bagi masjid sendiri maupun bagi yayasan dan juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Kira-kira begitu, Ustaz. Ya. Terima kasih Pak Nabil. Intinya sudah terjawab ya. Jadi nanti saya hubungin Ustaz Bahru yang kemarin ini ya, dulu ya. Nah nanti saya koordinasi dengan Pak Haji untuk permasalahan yang di mimbar ini, gitu ya. Nanti dikoordinasikan lagi. Untuk mengukur, tafadhol silakan. Ya, tafadhol silakan. Saya hanya fokus yang ini ya. Ini nanti saya cari jawabannya. Yang sini. Sekalian kita ukur bareng-bareng kan sudah datanya sudah ada di sini kan sudah ada. Artinya kita ukur sebatas mana kita DKM teman-teman DKM untuk bisa berkreasi di dalam masjid ini. Alhamdulillah. Jadi kalau seperti itu, clear ya. Kita ukur bareng-bareng sekarang. Sekarang kita ukur misalnya biar clear satu-satu nih. Iya. Kita ukur, kita berdiri bareng-bareng dengan Pak Haji Firman dan disaksikan oleh Pak Haji Rusdi, biar teman-teman juga tahu. Oh, batasnya ini, biar tahu semuanya. 188 itu seperti apa? Iya. Ya. Mari, masih ada waktu setengah jam misalnya. Fadal. Silakan yang mau ngobrol. Pak, Pak Jis. Ngobrol Pak Jis. Dia. Apa? Mau ngambil dulu meteran. Kita sambil meteran dulu. Silakan. Datanya udah ada. Untuk